Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardino Ali Kuntoro dengan NIM 2203040008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari matkul atau mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koperasi dan UMKM. Masuk ke poin pertama, yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh anggotanya untuk anggotanya juga berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong bekerja sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi menjelaskan kegiatan ekonomi yang dijalankan secara kolektif. Nah, koperasi ini memiliki banyak ciri-ciri. Ada 4. Yang pertama itu anggota adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi. Yang kedua, pembagian keuntungan disebut sisa hasil usaha atau SHU dan dibagi berdasarkan kontribusi anggota. Yang ketiga, bersifat demokratis atau satu anggota satu suara. Jadi tujuannya satu sama gitu ya. Tujuan bersama gitu. Kelompok yang membangun kelompok dengan tujuan yang bersama. Yang keempat itu ada bersifat mandiri dan tidak bertanggung pada pihak luar, pihak manapun. Jadi koperasi ini hanya melibatkan anggota internalnya saja. Dan lain, tidak hanya ciri-ciri koperasi saja, di sini ada juga jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu jenis koperasi fungsi utama. Lalu kedua, koperasi konsumen yang menyediakan barang kebutuhan pokok untuk anggotanya. Koperasi produsen menyediakan sarang produksi dan membantu menjual hasil. Koperasi simpan pinjam memberikan layanan tabungan dan pinjaman. Koperasi pemasaran menyalurkan produk-produk anggota pasar. Lalu yang terakhir itu ada koperasi serba usaha, yaitu gabungan dari 2 atau lebih jenis koperasi di atas yang tadi saya sampaikan. Lalu di sini ada juga manfaat koperasi. Manfaat koperasi itu memberikan akses ke modal usaha bagi anggota. Lalu mengurangi ketergantungan terhadap tungkulak atau lembaga keuangan tidak resmi. Dan meningkatkan posisi tawar anggota dalam pasar. Lalu meningkatkan kapasitas SDM anggota melalui pelatihan koperasi. Contoh kasusnya koperasi yang nyata ini seperti masalah yang dihadapi petani kesulitan mendapatkan pupuk dan menjual hasil panen. Yang kedua itu ada solusi melalui koperasi atau yang disingkat KUD, menyediakan pupuk dengan harga terjangkau serta membeli gabah atau hasil panen dari petani untuk dijual ke penggilingan. Yang terakhir itu ada hasil. Petani tidak perlu bergantung pada tengkulak dan mendapatkan harga jual yang lebih adil. Masuk poin kedua, yaitu UMKM. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini kebanyakan mahasiswa sih yang mencoba buka usaha seperti ini. UMKM adalah unit usaha produktif yang dijalankan oleh individu rumah tangga atau badan usaha skala kecil. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena menyambung lebih dari 60% PDB Indonesia. Ya, yang kedua itu ada karakteristik UMKM dikelola secara mandiri oleh pemilik atau keluarga. Modal terbatas dan belum memiliki sistem manajemennya yang kuat. Umumnya belum tersentuh teknologi canggih. Namun pada saat ini UMKM sudah banyak menjualkan produk-produknya pada platform seperti GoFood yang dibidangi oleh Gojek atau Shopee Food, GrabFood, dan banyak lagi. Produknya khas dan sering berbasis budaya lokal. Seperti di Pekanbaru ini banyaknya ayam geprek gitu kan. Nah, lalu ada UMKM mie padeh, mie pedas seperti itu. Lalu selanjutnya ada peran UMKM.
Peran UMKM ini penyerap tenaga kerja. 97% tenaga kerja di Indonesia kerja di sektor UMKM. Lalu ada menjadi penyokong ekonomi lokal dan daerah, mendukung ekspor nasional melalui produk-produk kreatif, mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Contoh kasus dari UMKM ini, masalah yang dihadapi kurangnya promosi dan digitalisasi. Solusinya, pelaku UMKM mengikuti pelatihan digital marketing yang difasilitasi pemerintahan dan marketplace, atau itu seperti tadi Gojek, Shopee Food. Nah, itu seperti itu bisa juga. Lalu hasilnya penjualan meningkat melalui platform online seperti Tokopedia dan Shopee. Omset per bulan meningkat dari 5 juta menjadi 10 juta dan menjangkau lebih banyak konsumen lagi. Nah, di sini ada juga sinergi koperasi dan UMKM. Koperasi dapat menjadi pendukung UMKM dengan menyediakan modal usaha melalui koperasi simpan pinjam, membantu pemasaran produk melalui koperasi pemasaran, menjadi wadah bersama pelaku UMKM dalam satu sektor. Misalnya koperasi pengrajin yang baik atau membuat perangkat tangan made in home, menyediakan pelatihan dan bimbingan usaha. Nah, terakhir itu ada kesimpulannya, koperasi dan UMKM merupakan dua pilar penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi fokus pada pemberdayaan anggota secara kolektif, sedangkan UMKM lebih fokus pada pengembangan usaha skala kecil atau menengah secara individu. Dan kolaborasi antara koperasi dan UMKM dapat memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menekan kesenjangan ekonomi sosial. Lalu UMKM itu dapat juga memperkecil tingkat pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.